Saya tahu itu Bang. Tapi maksud saya ada nggak pointers yang bisa kita share kepada penonton saya di sini bahwa ternyata memang sangat serius. Contoh misalnya di kampung saya di Sulawesi Selatan tadi sudah diumumkan di media bahwa ada kurang lebih 53 TPS yang harus PSU. Ya. 53 TPS, katakanlah satu TPS itu 300 pemilihnya. Oke, jadi 5 kali 3 150, cukup besar. Cukup besar. Sebenarnya itu sudah cukup untuk mengatakan bahwa memang pemilu ini nggak kredibel dengan melihat sebaran dan besaran. Masuk di Malaysia, di Kuala Lumpur, diulang semua itu. Itu dia. So itu yang kita pengen tahu Bang, kesepakatan antara Anda berdua itu sampai pada tahapan mana? Katakan apakah misalnya sudah saling mengecek antara data, ya aku menemukan di provinsi ini pada TPS ini misalnya kan gitu ya. Karena pada ujungnya nanti Bang, kita kan tahulah bagaimana berproses di MK itu. Kalau ternyata jumlah suara yang digugatkan itu tidak cukup untuk mengubah hasil itu tidak akan diterima Bang. Oke. Makanya dari awal tadi saya katakan kita tidak fokus pada jumlah angka. Ya. Tapi kita lebih fokus pada ini adalah satu satu perbuatan yang terstruktur, sistematis dan masif. Bukti-bukti kita lengkap mengenai itu. Ya. Jadi kita punya satu bukti-bukti yang sama dengan ini. Temuan kita sama dengan temuan dari 01. Bahkan dari Bawaslu sendiri mengatakan bukan hanya seperti yang disebutkan oleh Pak Akbar tadi. Itu justru puluhan ribu TPS. Justru ini temuan TPA ya, Bawaslu ya? Iya. Oh oke. Menarik. Justru Bawaslu yang membuat Iya, ada pengumuman Bawaslu. Rekomendasi Bawaslu. Ya. Rekomendasi Bawaslu. Kemudian ada ketua KPU setelah memberikan penjelasan langsung kabur. Teman-teman media tanya, loh Pak kok nggak ada tanya jawab? Ya langsung main kabur. Ya mungkin takut kebongkar mungkin ya. Dan udah bohong lah kalau KPU itu bersih, bahwa KPU tidak diintimidasi, bahwa KPU tidak diarahkan, itu bohong itu. Tidak dikunci dengan masa kasus hukum. Banyak orang-orang yang tersandra dan sebagainya. Bal. Ya saya kira memang tadi lagi-lagi bagi saya melihat bahwa fenomena ini adalah bagaimana praktik yang buruk bagi generasi kita. Apalagi calonnya adalah juga ada anak milenial juga, anak Gen Z juga kan. Jadi bagaimana kita ke depan mengatakan jangan nepotisme, jangan pakai ordal gitu kan. Sementara mereka sudah melihat pada pimpinannya. Jadi pada praktik demokrasinya. Makanya saya ketika ngajar di Lemhanas, saya mengajar itu mata kuliah revolusi mental. Pertanyaan orang mahasiswa kepada saya adalah, Pak siapa contoh di negeri ini Pak? Itu susah gitu. Sama kayak pemimpin Pancasila, siapa ya? Aduh saya juga bingung siapa ini, susah gitu mau mencontohkan para presiden kan pada praktiknya mereka juga melakukan berbagai hal pelanggaran, menghalalkan segala cara dari berbagai presiden sebelumnya juga. Jadi itulah kenapa ideologi Pancasila kita susah diterapkan. Kenapa? Karena tidak ada contoh. Susah. Gimana kalau kita bilang satu hari, contohnya itu presiden kita. Orang bilang, Pak ini data rekam jejak digitalnya nggak sesuai nih Pak misalnya kan. Susah. Makanya kenapa saya juga ingin turun langsung ke politik dari akademisi. Karena ingin coba lah melihat bahwa sebenarnya pada praktek politik kita tuh banyak orang baik. Tapi tadi tidak berani bersuara. Tapi mungkin takut main aman sendiri aja. Tidak mau mengambil resiko. Padahal demokrasi ini harus dijaga dengan segala resikonya. Hari ini kita lihat para akademisi sudah berteriak. Yang dulu pendukung Jokowi lah. Jangan dikira 29 perguruan tinggi lebih bahkan itu. Profesor-profesor itu dulu pendukung Jokowi. Bukan berarti mereka membenci. Bukan berarti mereka tidak suka secara personal. Tapi mereka ingin bahwa Pak Jokowi kembalilah seperti Jokowi yang dulu gitu loh. Udah nggak bisa lagi. Kan begitu. Betul, makanya anjur. Tadi kan dari praktek politik pimpinan kita saat ini kan saling mengkhianati. Ya, Pak Prabowo mengkhianati pendukungnya, Pak Jokowi mengkhianati PDIP. Bisa jadi nanti di antara orang ini ke depan dua-duanya saling mengkhianati, itu bisa terjadi juga. Ya, dari itulah praktek-praktek yang terjadi. Pada akhirnya kita sampai ke bagian ujung dari pembicaraan kita. Iqbal sudah memulainya. Bang Henry, ada orang yang mengatakannya dan sejujurnya saya mulai memikirkannya bahwa
koalisi tanda petik Jokowi dan Prabowo itu tidak akan berusia panjang. Ada banyak pertimbangan di dalamnya. Pola dan pendekatan keduanya berbeda. Meskipun Pak Prabowo pernah menjadi bagian dari pemerintahan dan atau menjadi pembantu presiden sebagai menteri. Tetapi kan situasinya tentu saja berbeda. Dia sudah menjadi presiden, dalam hal ini Pak Prabowo. Memang anaknya Pak Jokowi menjadi wakil presiden. Tapi kan kita tahu peran dan kewenangan wakil presiden itu apa sih? Oke, nah apa yang ingin Anda katakan sama kita dari sudut pandang seorang kader PDIP tentang masa depan hubungan politik antara Jokowi dan Prabowo pada pemerintahan yang akan datang, kalau memang misalnya ya, sekali lagi saya tidak ingin menafikan usaha Anda semuanya, kalau memang ternyata Pak Prabowo dinyatakan sebagai pemenang pemilu. Sekarang kita nggak boleh mendahului Tuhan. Ya, kita tunggu dulu sampai ada sidang sengketa Pilpres di MK. Ya. Hari ini katakanlah hitung-hitungan Prabowo menang, tapi kita nggak boleh mendahului Allah, itu satu. Yang kedua, kalau memang ya pada akhirnya Prabowo menjadi presiden, keyakinan saya koalisi di antara Prabowo sama Jokowi ini nggak akan lama, nggak akan mungkin ada matahari kembar. Ya, Prabowo nggak akan mau dikendalikan oleh Jokowi. Ya mungkin nggak kurang elok aja kalau saya katakan bentar lagi juga Jokowi tendang sama Prabowo kan. prediksi. Jadi prediksi kan bisa saja. Ya namanya Gibran ya cuma jadi pelengkap penggembira atau pelengkap penderita, nggak tahu deh saya, tapi sekedar pelengkap gitu ya. Jadi nggak diberikan fungsi, kemudian nanti saya nggak kebayang nanti bisa terjadi apa gitu ketika kelompoknya Prabowo, kelompoknya Jokowi, sementara yang berkuasa Prabowo loh. Lo boleh punya kelompok kalau nggak punya kekuasaan, kan gitu. Kalau kemudian Pak Jokowi pada situasi itu kembali ke rumah lamanya itu, No way. Cloud aja loh.